Bill Gates, pendiri Microsoft yang merupakan salah seorang terkaya di dunia, tiba-tiba saja menyoroti Indonesia dan Malaysia yang disebutnya sebagai tempat kiamat bumi, karena kedua negara ini menjadi tempat tumbuh suburnya kelapa sawit. Sinyalemen itu disampaikan Bill Gates melalui blognya pada Februari lalu. Minyak sawit, kata Bill Gates, dapat menciptakan dampak besar pada lingkungan, sementara komoditas ini banyak digunakan untuk mengolah makanan sehari-hari, termasuk kue hingga mie instan. Proses pengolahan minyak sawit di Indonesia dan Malaysia, menurut Bill Gates, menyebabkan penggundulan hutan di wilayah-wilayah Khatulistiwa, sehingga menyumbangkan sekitar 1,4% emisi global yang mengakibatkan perubahan iklim. Itu sebabnya orang terkaya di dunia tersebut menyebut Indonesia dan Malaysia sebagai tempat kiamat bumi. Sinyalemen Bill Gates ini patut dipertanyakan. Mengapa hanya Indonesia dan Malaysia yang disebut tempat kiamat bumi? Padahal Bill Gates sendiri menjelaskan bahwa aktivitas bumi menghasilkan 51 miliar ton gas rumah kaca dan 7% diantaranya berasal dari produksi lemak dan hewan serta tumbuhan. Sedangkan perkebunan kelapa sawit yang tumbuh di Indonesia dan Malaysia hanya menyumbang sekitar 1,4%. Emisi gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim memang sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Tetapi mengapa yang digarisbawahi Bill Gates hanya kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia yang disebutnya sebagai penyebab kiamat bumi? Sinyalemen Bill Gates ini layak dinilai sebagai sinyalemen yang tendensius, karena jauh sebelumnya negara-negara Uni Eropa pernah mengajukan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia agar memboikot produk-produk kelapa sawit dari Indonesia karena dianggap tidak ramah lingkungan dan dituding sebagai penyebab deforestasi atau penggundulan hutan yang mengakibatkan perubahan iklim. Negara-negara Uni Eropa itu, terkecuali Swiss, memberlakukan pelarangan impor terhadap produk-produk kelapa sawit dari Indonesia. Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa alasan yang dikemukakan negara Uni Eropa itu, termasuk Belanda yang pernah menjajah Indonesia, adalah suatu kebohongan besar. Alasan yang mereka kemukakan semata-mata hanya karena kalah bersaing dalam perdagangan minyak nabati. Minyak nabati yang disebut rapeseed, yang diproduksi negara-negara Uni Eropa, tidak mampu bersaing di pasar internasional dengan crude palm oil atau CPO yang dibuat dari kelapa sawit di Indonesia. Lantaran CPO Indonesia harganya lebih murah dibandingkan rapeseed. Dengan demikian, ada kemungkinan sinyalemen Bill Gates yang telah dikemukakan di awal tayangan ini mempunyai keterkaitan dengan aksi boikot yang dilakukan negara-negara Uni Eropa terhadap CPO asal Indonesia. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States of Agriculture, produksi CPO Indonesia pada periode 2022-2023 mencapai 45,5 juta metrik ton, menyusul Malaysia yang produksi CPO-nya mencapai 18,8 juta metrik ton pada periode yang sama. Jika kekuatan Indonesia dan Malaysia di bidang produksi CPO ini digabungkan, maka berarti kedua negara ini berhasil menguasai 83% produksi dan pasokan CPO global dengan total produksi mencapai 77,22 juta metrik ton. Kenyataan inilah yang tampaknya membuat cemburu negara-negara Eropa, yang membuat Bill Gates yang dikenal sebagai filantropis dunia itu bersikap nyinyir terhadap Indonesia dan Malaysia dengan menyatakan bahwa kedua negara tersebut merupakan tempat kiamat bumi hanya karena perkebunan kelapa sawit tumbuh subur di kedua negara serumpun yang saling bertetangga ini. Guna menghadapi diskriminasi negara-negara Eropa terhadap produk-produk kelapa sawit Indonesia dan Malaysia, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim belum lama ini bersepakat untuk bekerja sama melawan diskriminasi tersebut. Perjuangan Indonesia untuk menjadi negara maju memang selalu diganjal oleh negara-negara yang saat ini tergolong negara maju, terutama negara-negara Uni Eropa.
Mereka tidak rela Indonesia tampil sejajar atau bahkan mengungguli mereka. Selain kelapa sawit Indonesia yang menjadi sasaran, negara-negara Uni Eropa juga melancarkan protes keras atas program hilirisasi nikel yang diberlakukan Presiden Jokowi, karena Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Menurut World Visualize dalam satu postingan Instagramnya, nikel yang berhasil diproduksi Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai sekitar 1,8 juta metrik ton. Angka produksi ini jauh berada di atas negara-negara produsen nikel lainnya, seperti Filipina yang hanya mencapai sekitar 400.000 metrik ton, Rusia 200.000 metrik ton, serta Kanada dan Australia yang jumlah produksinya masing-masing hanya mencapai sekitar 180 dan 160.000 metrik ton. Fleksibilitas dan daya tahan yang dimiliki nikel menjadikan sumber daya alam ini sebagai elemen penting dan sumber daya strategis untuk industri modern. Nikel merupakan komponen utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dan produksi baja tahan karat. Dan sekitar 48% kebutuhan global atas produk nikel ini dipasok oleh Indonesia. Pada masa lalu, nikel yang diekspor Indonesia masih berupa bahan mentah atau biji nikel yang pada prakteknya lebih menguntungkan negara-negara pengimpor karena mereka bisa memproduksi baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik dengan biji nikel yang berasal dari Indonesia. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor produk-produk jadi dari bahan baku nikel tersebut dengan harga yang cukup mahal. Namun sejak Presiden Jokowi menyetop ekspor biji nikel dan melakukan hilirisasi atas sumber daya alam ini, pada 1 Januari 2020, Indonesia pun mulai mengekspor produk jadi dari bahan baku nikel yang nilai ekspornya selalu meningkat. Sebagai contoh, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, ketika Indonesia masih mengimpor biji nikel pada tahun 2017, pendapatan Indonesia dari ekspor biji nikel hanya mencapai sekitar 4 miliar dolar Amerika. Namun setelah Indonesia mengekspornya dalam bentuk produk jadi, nilai produk ekspor nikel hasil hilirisasi ini mencapai sekitar 33,81 miliar dolar Amerika atau sekitar 504,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Angka ini menurut Luhut 745% lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspor biji nikel pada tahun 1917. Kemudian berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk nikel dari Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap bulannya. Pada bulan April 2024 misalnya, ekspor produk nikel mengalami peningkatan sebesar 45,85% atau sekitar 210,6 juta dolar Amerika bila dibandingkan dengan angka ekspor bulan Maret 2024. Pada bulan Maret, nilai ekspor produk nikel mencapai sekitar 459,5 dolar Amerika. Sedangkan pada bulan April, nilainya meningkat menjadi 670,1 dolar Amerika. Hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia, selain mendapat protes keras dari negara-negara Uni Eropa, juga disoroti secara negatif oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berada di dalam maupun luar negeri, lagi-lagi dengan alasan merusak lingkungan. Padahal program hilirisasi nikel membawa manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dan mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Presiden terpilih Prabowo pun telah berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi, guna mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan mengolah sumber daya alam tersebut menjadi produk jadi dan baru mengekspornya ke luar negeri. Sehingga Indonesia pun bisa tampil menjadi negara industri maju di masa mendatang. Men of our time.